Mustafa Al-Maduri, Bapak Kiai Haji Taufik Hidayat, Bapak Kiai Haji Anang Asy'ari, Pemangku Hajat Bapak Haji Tubagus Adi Satria Prakasa, dan Ibu Hajah Fitriana Putri Hapsari, Bunda Haya, Prof. Priyatna, Bunda Dr. Sari, ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, Jalla Rabbuna ayyu amilahul abdu nakdan wa yujazihi nasi'atan. Jalla Rabbuna, betapa mulianya Tuhan kita, betapa kayanya Allah, betapa agungnya Allah, betapa pemurahnya Allah. Maka tidaklah patut baginya ayu amilahul abdu nakdan, memberikan balasan atas ibadah seorang hamba, zikir seorang hamba, kebaikan ketaatan seorang hamba secara kontan atau diberikan balasan di dunia. Maka patutlah bagi Allah wa yujazihi nasi'atan, memberikan balasannya nasi'ah. Ini ada istilah riba nasi'ah. Pembayaran riba nasi'ah ini, misalnya kita berhutang, kapan pembayaran? 1 Desember misalnya. Dan ketika pembayarannya 1 Desember atau di bawah 1 Desember, maka tidak ada tambahan. Tapi kalau lebih 1 Desember, bayarnya 5 Desember, maka ada bunga. Itu namanya riba nasi'ah, karena pembayarannya tertunda. Ibnu Athaillah mengatakan, karena keagungan Allah, kekayaan Allah, pemurahnya Allah, tidaklah patut memberikan balasan atas ketaatan seorang hamba di dunia. Dan patutlah bagi Allah memberikan balasan nanti di akhirat. Saya kasih contoh. Ketika delegasi Abah Anom, dan di situ ada Abah Aos, diundang oleh kerajaan Malaysia. Setelah menyampaikan dakwah, setiap delegasi, setiap orang diberikan amplop oleh perwakilan, oleh bawahannya sang raja. Jadi raja memberikan, mungkin sekretarisnya atau apanya lah, membagikan amplop. Kecuali Abah Aos tidak diberikan, dilewatin. Yang lain dikasih amplop. Cuman Abah tidak diberikan. Ternyata ketika sampai ke kamar, datanglah sang raja. Pimpinannya, apa raja kah, apa pimpinannya, langsung menghantarkan amplop yang tebel, jumlahnya bisa berkali lipat dari apa yang diberikan oleh delegasi-delegasi yang lainnya. Diberikan langsung ke Abah dari tangan sang raja. Kena ini percis seperti yang tadi kita baca. Kenapa Abah Aos tidak dikasih pada saat itu? Karena untuk menyesuaikan keadaan.
Masa yang lain amplopnya segini, Abah kok amplopnya lain. Maka ditunda. Dan yang memberikan langsung bukan perwakilannya, bukan anak buahnya, tapi sang rajanya. Dan jumlahnya sangat signifikan perbedaannya. Begitu pula seorang hamba. Amalia kita, ini amalia luar biasa. Amalia yang sangat luar biasa. Maka kalau kita nuntut Allah mendapatkan balasan di dunia itu sangat sayang sekali. Sangat disayangkan. Begitu murahnya. Jadi itulah yang bahasa, ya itulah yang dilatih oleh guru kita Abah. Jangan nuntut Allah, udah zikir-zikir aja udah. Bahkan berdoa pun dengan bahasa Arab yang nggak perlu kita pahami. Udah zikir saja. Jangan mengatur Allah. Karena kalau Allah yang langsung memberikan itu pasti lebih luar biasa. Ini buat kita semua lah. Buat kita semua, bukan berarti dalam zikir ini nggak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak. Tetap dapat dan pasti dapat. Pasti dapat. Toh, Abah sudah mengatakan yang ingin kaya ke sini, yang ingin sukses ke sini, dunia dan akhirat. Ya seperti tadi, ditunda pemberiannya buat Abah. Ternyata ditunda itu bukan karena nggak mau dikasih, ingin dikasih yang lebih baik, lebih besar. Kenapa? Karena kualitasnya berbeda dengan yang lain. Ini sudah pasti. Kenapa sang raja membedakan? Karena dilihat kualitasnya. Oke. Begitu pula zikir kita. Maka dikatakan kafa min jazaihi iyaka ala ta'ah an radiyaka ahlan. Maka sebenarnya cukup kita bersyukur kepada Allah, kita merasakan bahagia ketika Allah memberikan balasan kepada kita, apa? Menjadikan kita sebagai ahli ibadah. Sholatnya enak, zikirnya enak, enteng, ibadahnya enteng, bisa menikmati manakib. Kan jarang orang bisa menikmati hadirnya manakib karena berjam-jam dan banyak yang dilakukan. Tapi dia malah seneng, bahkan mencari di mana manakib. Itu kesyukuran yang sangat luar biasa, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Atau cukuplah anugerah Allah atas balasan ketaatan kita, zikir kita, sholat kita, mencintai kekasih Allah, mencintai pilihan Allah, yaitu guru mursyid. Itu sudah anugerah yang luar biasa. Karena tidak setiap orang bisa mencintai sosok guru mursyid. Cukuplah bagi kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan balasan atas ketaatan kita dengan kita bisa menikmati zikir la ilaha illallah. Kita bisa menikmati membaca khotaman. Itu anugerah yang luar biasa. Kalau itu sudah diberikan oleh Allah, ya sudah. Pasti urusan dunia akan diurus oleh Allah.
urusan dunia akan diurus sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hakikat dari wali. Wali itu adalah segala urusannya udah Allah yang ngurus. Allah yang ngurus. Dikuatkan dalam perkataan yang lain Ibnu Athaillah, kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atin. Cukuplah balasan Allah kepada orang yang taat, pada orang yang beribadah, dengan dibukakan hatinya untuk menikmati ketaatan kepada Allah. Dibuka hatinya untuk menikmati sholat malam, amaliyah pagi. Wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasati. Dan anugerah yang paling luar biasa, balasan yang paling luar biasa yang diberikan oleh Allah adalah ketika seseorang merasa nyaman dalam ibadahnya. Jadi dengan seperti itu misalnya kita bisa menikmati zikir la ilah. Udah itu sesuatu yang perlu disyukuri lah. Enggak setiap orang menikmati itu. Ketika la in syakartum la azidannakum, ketika kita bersyukur sudah pasti Allah akan memberikan balasan. Balasan yang menurut Allah itu baik bagi kita. Bukan menurut kita baik bagi kita, tapi menurut Allah yang baik bagi kita. Artinya kita dilatih oleh guru agung kita untuk meminta kepada Allah sesuatu yang terkait dengan ibadah. Jadikan aku orang yang sabar, orang yang ridho, orang yang pemaaf, orang yang tawakal, orang yang istiqomah. Kemudian jangan terlalu memikirkan, menghabiskan energi untuk duniawi, memikirkan dunia. Kenapa? Karena sudah ada yang mengurus. Dan itu sudah hukum alam, hukum Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mengurus semuanya. Yang penting ada usahanya. Walam yuskitut tamro ala yadi Maryam walakin alhamaha tahuzul nakhlah. Maryam tidak Allah kasih, Allah turunkan, Allah jatuhkan korma ke tangannya. Tapi Allah berikan ilham kepadanya untuk berusaha. Apa tahuzun nahlah? Menggoyangkan pohon korma. Walam yamna il atsa an hajar. Allah membiarkan Hajar, istrinya Ibrahim, kehausan. Sampai dia berusaha ke Sofa, ke Marwa, ke Sofa, ke Marwa. Dan endingnya, walakin fajjaro ma'a zamzam antahti qadami rabibatiha. Akan tetapi setelah dia berusaha, dia bertawakal, Allah pancarkan air zam-zam, air yang sangat istimewa dari hentakan kakinya Ismail alaihi salam, putra daripada Sayyidatuna Hajar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.